Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Ayat 2. Saya mau dengar anak-anak muda baca. Yang pria. Oke. Silakan, 2, 3. Iya, 3 lanjut. Yang pria, masih yang pria. Oke. Anak-anak muda harus dipersiapkan seperti tadi Pak Eri bilang, menikah itu nggak perlu ditakutkan, tapi menikah juga nggak bisa digampangkan. Yang sudah menikah pasti setuju, betul? Iya. Karena yang belum menikah harus betul-betul disiapkan. Anak-anak muda pria ya, ayat ini bicara untuk anak-anak muda pria, harus mengerti bahwa perempuan itu punya kekuatan yang luar biasa. Yes, betul. Perempuan itu kekuatannya luar biasa. Itu sebabnya ibunya raja ini berpesan begini loh kepada raja. Apa yang harus kukatakan kepadamu, anak kandungku, anak nazarku. Kepada raja ibunya bilang gini, tidak pantas, ya ini ya, apa yang kukatakan anak kepada anakku, anak kandungku, anak nazarku, itu dia menekankan sesuatu yang luar biasa. Apa sih yang ibu bisa ajarkan buat kamu, begitu ya. Dan buat bapak ibu yang sudah menikah, penting untuk mengerti bahwa mendidik anak-anak sejak kecil, mendidik anak-anak masa muda sampai mereka menikah, itu tugas kita, tanggung jawab orang tua, menyiapkan mereka masuk ke dalam pernikahan. Wow, itu tanggung jawab orang tua dari sejak kecil. Dan itu tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang tua, begitu ya. Bukan pendidikan di gereja mendidik betul, sekolah mendidik betul, guru mendidik betul, tapi tanggung jawab orang tua. Itu sebabnya ibunya raja Masa ini bilang, apa yang mau ibu berikan kepadamu? Apa yang mau ibu ajarkan kepadamu, anakku, anak kandungku, anak nazarku. Ayat 3, mari kita lihat lagi yang tadi. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan loh. Kepada perempuan yang membinasakan raja-raja. Lihat poinnya, berarti perempuan itu punya kekuatan untuk membinasakan bahkan raja. Loh, raja itu siapa yang lebih kuat dari raja? Perempuan. Nah itu. Gitu kan. Loh, raja itu ditakuti musuh. Dikasih upeti setiap kali berhasil menaklukkan musuhnya. Tapi raja itu takluknya sama perempuan. Loh, makanya hati-hati anak-anak muda. Betul gak? Pria muda hati-hati. Engkau kuat, engkau hebat. Simpson itu kalahnya sama siapa? Perempuan. Singa lewat. Betul gak? Loh, lewat, beruang lewat. Apalagi lewat. Tapi kalau sama perempuan loh. Anak-anak muda, pria, jangan kasih kekuatan sama perempuan. Betul gak? Loh, pria itu paling gak tahan direngek-rengek. Betul tuh. Makanya Simpson juga gak tahan direngek-rengek. Kalau Koko, kalau Mas, kalau Abang, apapun sayang sama aku. Gitu. Benar gak? Delilah gitu. Kasih tahu dong rahasianya apa. Kamu tuh kuat banget ya. Hebat banget kuat. Kasih tahu dong. Masa aku nggak dikasih tahu? Simpson bohong pertama-tamanya kan kalau aku diikat pakai tali 7 lembar bla bla bla. Coba diikat. Wah, dia lepas. Delilah bilang, bohong, nggak sayang sama aku. Maka lama-lama Simpson nggak tahan direngek-rengek. Betul. Ke gereja mulu, kapan antar aku jalan-jalan gitu. Malam minggu gereja gitu kan. Ini hari apa ini? Nah itu, malam minggu gereja. Hari minggu gereja, pulangnya sampai sore. Katanya sayang, kalau sayang gitu ya.
tahan direngek-rengek. Simpson lama-lama nggak tahan direngek-rengek. Dia yang begitu kuat, dia yang begitu hebat. Orang hormat, salut sama dia. Kalahnya sama perempuan. Betul nggak? Itu sebabnya pria muda harus berhati-hati. Jangan memberikan kekuatan kepada perempuan. Loh, masa depanmu ini anak-anak muda, betul nggak? Loh, engkau bisa punya masa depan yang luar biasa, tapi ada berapa banyak anak muda, pria-pria yang muda yang jatuh karena perempuan. Jangan meremehkan kekuatan perempuan. Perempuan bisa apa? Gak apa-apa, gak gereja. Nanti juga ke gereja. Loh, tadi Pak Eri udah bilang gak mungkin. Kecuali itu tadi ya, kalau Roh Kudus melawat, ya doa puasa dulu lah 40 hari 40 malam gitu kan. Gak makan, gak minum. Mungkin baru pacarmu ikut Tuhan, kalau enggak gampang. Nanti juga habis nikah, nanti juga kalau udah aku pacarin mau ke gereja, kata siapa? Jangan nanti kekuatanmu habis. Gitu kan. Bukan cuma kekuatan masa depan habis. Kenapa? Perempuan itu kekuatannya. Mau diuji coba. Yang bapak-bapak merasakan kali gitu ya. Wanita itu kekuatannya, betul nggak? Itu sebabnya wanita punya kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya ibu-ibu juga harus mengerti wanita ditaruh sebagai penolong. Betul nggak? Loh, bahasa yang sama yang digunakan untuk Roh Kudus, loh, penolong. Betul-betul kalau kita menolong, kita bicara bahwa yang ditolong, suami yang ditolong itu memang dia kepala. Tapi kepala itu butuh penolong, itu maksudnya, begitu ya. Suami itu dihormati, suami itu posisinya memimpin, istri betul sekali itu, betul sekali. Tapi istri ditempatkan Tuhan sebagai penolong. Suami itu perlu penolong. Sekarang anak-anak muda, engkau mencari orang yang bisa menolong engkau atau orang yang bisa melemahkan, membuat lemah, bahkan membinasakan, betul gak? Ada berapa banyak anak-anak muda yang pelayanan sungguh-sungguh gitu ya, semangat pelayanan tiba-tiba hilang, lenyap begitu aja. Kenapa? Ada berapa banyak pernikahan yang terpaksa menikah, betul gak? Belum waktunya menikah tapi terpaksa menikah. Pendidikan seks, kalau saya masuk ke sini ya, itu bukan pendidikan yang tabu. Orang tua harus mengerti. Kalau orang tua tidak mengajar pendidikan seks, anak Anda akan diajar oleh orang lain, akan diajar oleh teman-temannya, akan diajar oleh, betul gak? Siapa yang harus mengajar? Orang tua harus betul-betul memperhatikan. Sebagai orang tua, apalagi yang memiliki anak-anak muda, wanita, anak-anak pria, anak-anak wanita. Nanti kita akan masuk kepada anak-anak wanita. Kita mau nangis sekarang karena tidak mudah membesarkan anak-anak. Atau kita mau nangisnya nanti. Betul gak? Kalau kita mau nangis sekarang, kita berusaha sungguh-sungguh. Kita menanamkan nilai-nilai berulang-ulang. Alkitab berkata pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu duduk makan, pada waktu kamu berbaring. Itu berarti setiap saat ada kuasa dalam pengulangan. Mengulang, menanamkan nilai-nilai sekalipun dengan air mata. Nah, jangan cuma dimarahin kalau udah salah. Ada beberapa banyak. Satu kali saya masih ingat momen di mana saya melayani seorang wanita muda. Kemudian beberapa orang sudah bilang rasanya ada sesuatu, saya datangi dia. Begitu saya datangi dia, saya bilang ada apa? Peluk saya, nangis, maafin saya kak. Masih muda waktu itu, saya belum menikah waktu itu. Sudah hamil 3 atau 4 bulan, begitu kan. Kalau sudah salah, dimarahin pun gak ada guna. Betul? Nangis-nangis juga gak ada guna. Anak-anak muda dengar, wanita-wanita muda juga dengar. Kalau udah salah, dimarahin gak ada guna. Yang ada harus dipeluk, harus diterima, harus dipulihkan, harus dirawat. Prianya kemana?
Prianya berkata bahwa aku mungkin bukan yang satu-satunya yang harus bertanggung jawab. Dan suasananya sangat menyedihkan. Dimarahin gak ada guna. Kalau belum kejadian, marahin. Betul gak Bapak Ibu? Jagain. Kasih nilai-nilai. Terus menerus diulang. Itu yang paling penting. Menjaga terus. Alkitab berkata begitu kok. Ajar terus. Pada waktu berbaring, waktu berjalan, waktu duduk, waktu bepergian. Terus mengajar. Anak-anak muda. 4. Tolong. 4 kita baca sama-sama. Yuk, ayat 4. Tidaklah pantas bagi Raja Hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. 5. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hal orang-orang yang tertindas. 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Yang pertama bicara tentang minuman anggur secara memang anggur betulan. Ada orang-orang yang tanya, Bu ngerokok boleh enggak? Kan enggak ada di Alkitab. Yalah, no smoking kan adanya di pom bensin ya. Bu minum boleh enggak? Ada yang bilang, Bu kan Timotius aja boleh minum sedikit dan lain-lain lah. Tapi Alkitab jelas berkata bahwa kasih minum itu untuk orang yang susah supaya dia melupakan kesusahannya. Tetapi tidak pantas bagi engkau seorang raja. Karena minum membuat engkau mabuk, minum membuat engkau melupakan hak orang tertindas, minum membuat engkau tidak adil, minum membuat engkau tidak bisa membedakan mana rumah orang, mana rumahmu gitu ya. Mana istri orang, mana istrimu, kira-kira begitu. Tapi ini juga bicara tentang kalau kita mengerti, kalau pria-pria muda sebelum kita masuk ke wanita, mengerti bahwa hidupmu berharga. Maka ada hal-hal yang tidak pantas engkau lakukan, sekalipun orang lain lakukan. Betul? Tidak pantas bagi engkau, hai raja, untuk meminum anggur, ibunya berkata. Buat orang lain gak apa-apa. Gitu ya. Buat orang lain, oke. Semua orang melakukannya, Bu. Iya, tapi tidak buat Anda. Tidak buat kamu. Kalau engkau mengerti, engkau berharga. Betul gak? Semua orang mengerjakannya, gak mungkin hidup sekudus-kudus itu di dunia yang sangat tidak kudus. Betul, tapi tidak untuk engkau. Tidak pantas bagi engkau, hai anak raja. Hai raja, ibunya berkata. Ibunya menasihati dengan luar biasa. Raja saja masih harus dinasihati oleh ibunya. Betul gak? Kita ibu-ibu, amin, bapak-bapak, raja saja harus dinasihati oleh ibunya. Ibunya bilang gak pantas. Lo raja minum, raja mabuk, istri banyak. Itu kan rasanya sangat normal. Tapi ibunya berkata gak pantas kalau untuk kamu. Untuk orang lain boleh. Pornografi. Mungkin engkau berkata siapa sekarang ini yang gak pernah menyentuh hal-hal yang seperti itu. Dengan sentuhan jari begitu mudah. Mencari semuanya begitu mudah. Enggak dicari juga muncul sendiri. Apalagi kalau pernah satu kali mencari maka itu akan muncul terus. Itu sebabnya hati-hati. Semua orang melakukannya tapi tidak untuk Anda. Betul enggak? Karena engkau anak raja. Karena engkau luar biasa. Karena Tuhan punya ketetapan yang luar biasa. Betul enggak? Buat Anda. Iblis mau merusak itu. Iblis bilang enggak apa-apa. Semua orang melakukannya. Kalau kita mengerti cara kerjanya iblis, nanti jadi jam 9 betulan ini. Haleluya. Enggak. Kalau kita mengerti cara kerjanya iblis, maka iblis itu bekerja begini ya. Anda lihat apalah, pohon mangga, banyakan mangga. Waktu kita mengingini sesuatu, dimulai dari itu ya, ada keinginan. Sebetulnya dimulai itu bukan dari iblis sih, karena ada keinginan. Kita pengen mangga tapi nggak pengen beli. Pengen mangga di pohon orang. Nah, kira-kira gitu ya. Pengen nyolong mangga di pohon orang. Waktu muncul keinginan, iblis bilang gini, nggak apa-apa, ambil aja. Nggak ada yang lihat, udah ambil aja sikat, nggak apa-apa, tetangga nggak ada. Orang juga lagi sepi, kira-kira begitu. Jadi keinginan,
kemudian didorong oleh iblis. Setelah diambil, iblis bilang ini, pencuri, nyuri, nyolong. Mosok anak Tuhan nyolong, gak pantas, apalagi pelayanan. Gitu. Kenapa ada banyak orang undur? Ada keinginan. Lihat pornografi, ingin pacaran, ingin seperti anak muda lainnya. Supaya kalau diajak ngomong enggak kelihatan kuno banget lah gitu ya. Culun banget gitu kan. Maka anak muda melakukan sesuatu. Ya, ada keinginan, iblis bilang gak apa-apa, sikat aja. Gak ada yang lihat juga, orang tuamu mumpung gak ada. Lihat aja, begitu anak muda itu mengambil sesuatu, iblis bilang, mana suci, mana kudus ngomong doang holy gitu. Udah gak usah pelayanan. Kenapa? Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Next, lanjut. Kita loncat ayat berapa untuk yang wanita? 10. Ayat 10. Amsal 31. Ayat 10. Judul perikopnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Loh, ibu-ibu yang datang dengan suaminya boleh angkat tangan? Bu, pendeta, nah ibu-ibu. Sekarang lihat, pandang suamimu tanya. Aku dan permata lebih berharga mana? Pilih aku atau pilih permata? Gitu ya. Pilih dua-duanya katanya, pilih permata katanya. Alkitab berkata, kalau dapat istri yang cakap itu lebih daripada dapat permata. Amin. Loh, permata bisa hilang. Tapi kalau dapat istri yang cakap, udah dapat istri, dapat permata juga. Wih, gitu. Anak-anak muda. Kamu mau dapat istri yang melebihi permata atau dapat istri yang membinasakan? Lo pilihan di tangan kita loh, anak-anak muda. Hidup adalah pilihan. Wanita-wanita muda harus mengerti, engkau itu lebih berharga dari permata. Wanita-wanita harus tahu. Jangan kalau dipuji dikit dibilang cantik, langsung terbang. Betul nggak? Kenapa bapak-bapak harus sering memuji anak wanitanya? Khususnya begitu ya. Bicara banyak dengan anak wanitanya, sering dipuji. Supaya anak wanitanya terbiasa dengan pujian. Kalau jarang dipuji, begitu nanti ketemu dengan orang yang suka ngegombal gitu ya. Digombalin sedikit, dibilang cantik sedikit. Wah. Betul gak? Tapi kalau anak wanita, perempuan-perempuan muda, engkau mengerti bahwa engkau berharga. Engkau gak akan semudah itu dirayu orang. Mau dibilang cantik, manis. Iya aku tahu kok. Wis gitu ya. Terus apa gitu. Enggak langsung wow. Apalagi kemudian memberikan semuanya atas nama cinta. Dan kalau emang cinta sama aku dan apa? Nah, betul gak? Wanita-wanita muda harus mengerti. Orang tua harus tahu bagaimana memberikan pujian kepada anak-anaknya. Hal-hal yang memang patut dipuji, bukan pujian asal begitu ya. Bagaimana mengembangkan sesuatu yang baik dalam anak-anak. Orang tua harus melihat kekuatan anak-anak dipuji, kelemahannya ditolong untuk ditanggulangi bersama-sama. Karena setiap anak itu punya kekuatan. Tapi sebaliknya memang kelemahan ada. Bagaimana meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan bersama-sama. Bagaimana pujian diberikan. Pada waktu pujian itu harus diberikan, betul gak? Supaya anak-anak sudah terbiasa dipuji. Bukan hanya anak wanita sebetulnya, anak pria pun. Kami pernah, Pak Eri lah ya, saya ada di situ, melayani satu orang pria, sudah menikah, sudah punya anak. Umurnya sudah 30-an lebih lah, 30 sekian. Tapi waktu dilayani, didoakan, kelepasan, dia nangis. Seperti anak kecil. Dia bilang begini,
Kata papaku aku anak gak berguna. Loh itu bukan anak kecil loh yang ngomong. Itu anak besar. Itu pria besar, pria dewasa. Sudah menikah, sudah punya anak. Dia bisa nangis kayak anak kecil. Dia bilang kata papaku aku anak gak berguna. Dia masih ingat apa kata papanya. Waktu dia kecil. Dia besar, dia tumbuh besar, dia menikah, dia punya anak dengan satu perasaan. Kata papaku aku anak gak berguna. Bapak-bapak bisa mengerti, bisa membayangkan. Kata-kata yang Anda keluarkan kepada anak-anak. Itu membentuk masuk pikiran mereka. Mereka bisa besar dengan kata-kata, mereka besar dengan pujian, atau mereka besar dengan penghakiman. Betul nggak? Nilai rapot jelek, oke. Nilai rapotnya jelek, tapi anak Anda nggak jelek. Betul nggak? Nilai rapotnya yang jelek. Jangan semuanya dianggap jelek. Kelakuan Anda, anak Anda nggak baik, kelakuannya jelek, bukan anaknya yang jelek. Betul nggak? Anak-anak yang dibesarkan dalam kekerasan, itu bukan hanya tumbuh dengan luka, tapi dia akan cenderung melukai orang lain. Pasti begitu. Tapi anak-anak ditumbuhkan dengan cinta, dengan pujian. Anak-anak akan mengerti rasa syukur, akan banyak mengerti orang lain, akan banyak memuji orang lain. Dan ini penting. Sekali lagi, istri yang cakap siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wanita-wanita muda harus mengerti betul. Orang tua yang punya anak-anak wanita harus tahu bahwa anaknya adalah permata. Tidak tergantung daripada lebih cantik atau tidak cantik menurut ukuran dunia. Punya apa, pakai apa. Enggak seperti itu. Lebih berharga daripada permata. Amin. Haleluya. Next. Terus kita loncat ya. Ayat 17. Nanti wanita-wanita baca ya. Amsal 31 sampai akhir, sampai ayat 31. Yang pria juga baca lagi di rumah. Ayat 17. Iya, oke. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Kata siapa wanita itu lemah? Betul nggak? Kata siapa wanita itu lemah? Baru diputusin langsung nangis, termehek-mehek, nggak mau makan, ngurung di kamar. Loh. Kata siapa wanita itu lemah? Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Amin. Oh, masa depanmu nggak ditentukan oleh pria, apalagi pria yang tidak pantas mendapatkanmu, pria yang tidak layak, betul nggak? Loh, kalau nggak takut akan Tuhan, besok saya akan menyampaikan tentang apa itu takut akan Tuhan. Tapi kalau pria yang tidak takut akan Tuhan, tidak pantas mendapatkan permata. Betul nggak? Hanya pria yang takut akan Tuhan yang pantas mendapatkan permata. Kalau enggak usah. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Anak-anak muda wanita, hidupmu tidak tergantung daripada pria-pria yang tidak takut akan Tuhan itu. Engkau adalah wanita yang kuat. Amin. Mengikat pinggang dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Luar biasa. Ayat berapa? 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan loh. Amin. Tidak ditentukan dari brandmu apa, pakaianmu apa. Betul nggak? Loh pakaiannya. Kenapa muncul istilah sugar daddy? Sugar daddy betul ya? Sugar. Itu bahasa-bahasa yang ya kadang-kadang kalau orang tua yang tidak mengikuti nggak tahu kan. Kenapa muncul sugar daddy? Anak-anak muda, wanita, hanya demi gadget terbaru loh gitu. Mau dijadikan simpenan oleh pria yang beristri, udah jelas ada istrinya. Dan ini bukan cuma wanita di luar Tuhan loh. Wanita-wanita Kristen loh. Istrinya bagikan ayat, dia tahu status istrinya ayat Alkitab. Wanita muda Kristen ini mau loh pacaran sama suami orang. Kenapa? Demi handphone terbaru, demi gaya hidup, lifestyle, demi kulineran di mana, demi makan enak. Segitukah harganya? Engkau adalah permata. Pakaianmu adalah kekuatan, pakaianmu adalah kemuliaan. Loh aku ini mulia, betul gak? Aku ini berharga. Hargaku bukan cuma seharga gadget terbaru.
Mau S25, S apapun, betul nggak? Mau iPhone sekian. Hargaku bukan segitu. Aku, wow, kemuliaan, pakaianku kemuliaan. Pakaianku kekuatan, haleluya. Enggak bergantung daripada brand-brand yang mahal dibelikan ini ke sana. Enggak. Pakaianmu adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ibu-ibu tertawa. Haleluya. Adik-adik muda, wanita-wanita muda tertawa. Haleluya, tertawa. Hari depanmu gak ditentukan. Kamu nikah sama siapa, orang kaya. Betul gak? Apalagi sampai suami orang kayak gitu. Kayak tutup mata, yang penting terima transferan. Segimana berharganya kita, betul gak? Loh, dia tertawa tentang hari depan. Loh, hari depan Anda anak-anak muda. Loh, pria-pria muda jangan kepikir nyari istri yang lebih kaya supaya enak gitu ya gitu. Kan enak kalau dapetin istri orang kaya. Oh, nikah langsung ke hadiahnya rumah, gak usah kredit. Ya enak sih. Haleluya. Mobil gak usah bayar cicilan, udah langsung. Loh, apa yang kita cari? Tuhan akan membuat kita tertawa tentang hari depan. Amin. Waktu kita takut akan Tuhan. Pakaian kita kekuatan. Pakaian kita kemuliaan. Kita mengerti aku berharga. Seharga dengan darah Yesus. Amin. Yang terakhir, ayat 31 loncat. Ayat 30. Baca sama-sama ya, pria dan wanita. 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Wih. Tepuk tangan iya, saya tanya. Pilih yang cantik atau yang takut Tuhan? Wis baik banget tuh. Pendetanya ngajarinnya begitu. Pilih yang cantik atau yang takut Tuhan? Oh, itu ibu-ibu yang milih. Ini adik-adik agak susah nih milihnya. Betul? Dilema. Waduh. Kalau yang cantik, enggak takut Tuhan, bisa diubah kayaknya Bu. Gawat. Tapi kalau yang takut Tuhan enggak cantik, bisa diubah enggak Bu? Haleluya. Mahal kata Pak Eri tadi ya, perawatannya mahal. Loh, kalau yang takut akan Tuhan itu pasti kelihatan cantik. Betul enggak? Loh, dari dalamnya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Sinarnya beda. Loh, dapetin yang cantik juga. Kalau nggak takut Tuhan marah-marah mulu. Loh, istri kan bukan pajangan. Loh, emang kalau istri marah-marah tetap cantik? Enggak, ya kan? Istri setoran kurang terus tetap cantik. Enggak juga. Istrimu bukan barang pajangan, betul nggak? Diusap-usap, dilap-lapin, dipajang lagi. Begitu marah-marah banting aja gitu. Udah pengen banting aja gitu pajangan. Secantik-cantiknya kalau nggak takut akan Tuhan, hilang cantiknya, betul nggak? Nggak masak, ngurusin cantik terus gitu ya. Pasang bulu mata sih boleh, tapi pasang bulu mata sampai nggak masak, nggak ngurus rumah. Waduh, suami nggak keurus, anak-anak nggak keurus gitu ya. Emang suruh liatin bulu mata aja terus gitu. Kenyang kayaknya gitu ya kan. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang tak katakan Tuhan, dipuji-puji. Puji